hari ini cocok sekali untuk melakukan refleksi. Untuk apa kita berkumpul dan mengapa isu tanah? Persatuan harus menjadi bagian penting dari seluruh kehidupan dan perjuangan. Kemenangan hanya bisa direbut oleh orang-orang yang mempunyai kesadaran. Kenapa hari ini dia berkumpul dan kenapa dia mewakafkan dirinya untuk kepentingan perjuangan ini. Dan tidak ada yang sia-sia ketika kesadaran itu sudah menjadi kekuatan. Karena disitulah titik awal kemenangan. Jadi kalau hari ini kita bertemu dan tidak munculkan kesadaran, inilah tapak jalan akan kita capai untuk menuju kemenangan. Ini kesadaran. Bagian yang kedua, ibu dan bapak sudah melakukan sesuatu tapi melupakan dan tidak merayakan kemenangan itu. Apa itu? Seluruh perjuangan yang sudah dilakukan, ikhtiar dan upaya yang sudah dilakukan, itu pasti mengandung pengetahuan. Cuma kita sudah seringkali lupa bahwa apa yang kita ikhtiarkan itu adalah kumpulan pengetahuan. Pertemuan ini harus dijadikan dasar untuk mengoleksi pengetahuan yang sudah kita lakukan, mengkonsolidasinya dan menjadikannya sebagai alat untuk perjuangan. Ini kita sudah melakukan kemenangan sebenarnya. Ketika pengetahuan itu dibimbing oleh kesadaran, maka dia menjadi kekuatan yang tak bisa dipecahkan. Poin kedua, saya meyakini hari ini walaupun saya baru datang sore ini dari percakapan mereka yang dari Mas Faisal atau Faisal, tapi juga dari teman-teman yang tadi melakukan luar biasa itu ada pengetahuan di situ. Itu yang kedua, yang kadang-kadang kita tidak mampu. Kita suka apa sih kok? Enggak, Anda itu sudah melakukan sesuatu. Saya menambahi kata ini yang bilang itu. Teman-teman, kemenangan itu adalah pemilik bagi orang-orang yang punya kesabaran. Tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Dan adalah yang hari ini pemilik kesabaran itu, insya Allah kemenangan akan digenggam. Yang kedua, tadi kesadaran, kedua pengetahuan. Ketiga yang penting sekali, kadang-kadang kita capek, tapi ini yang ketiga. Kita harus punya kemampuan untuk terus bertahan. Itu berbalik kesadaran itu. Karena kalau resiliensi, kemampuan bertahan kita itu semakin dahsyat, maka itu adalah sebenarnya batu ujian kesabaran itu di situ. Kita letih, iya kita letih. Kita seperti membuang-buang waktu, tidak, kita tidak membuang waktu, kita sedang melakukan investasi. Tidak ada kemuliaan yang tidak diberikan tanpa perjuangan. Tidak ada, bohong itu. Ibu dan bapak sedang melakukan investasi untuk mewujudkan supaya kemudian kemenangan itu ada di tangan ibu dan bapak. Dan itu perlu investasi. Dan dalam investasi itu ada letih. Letih adalah harga yang harus dibayar untuk mewujudkan kemenangan itu. Jangan takut letih. Karena letih itu adalah sangat manusiawi. Kita lelah, letih. Tapi ibu dan bapak sebenarnya sedang melatih resiliensi itu, ketahanan. Tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang bisa melakukan penjajah tanpa kemampuan resiliensi. Tidak ada. Nabi Nuh alaihissalam perlu waktu 950 tahun, dan berapa jumlah orang yang berhasil didakwahkan? Tidak lebih dari 10 orang. Itu lebih dari 10. Kalau hari ini ada begitu banyak orang bersatu di sini, oh, dahsyat ini. Kalau menggunakan pembandingnya Nabi Nuh, dahsyat ini.
Nabi Isnu sekarang itu ya. Nah ini dahsyat tuh. Jadi kadang-kadang kita suka lupa untuk apa ya, memberi kemenangan itu pada kita. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini saya jadi 5. Yang keempat apa? Ibu dan bapak, pengorganisasian yang berbasis persatuan itu mutlak dan keniscayaan. Tidak ada perjuangan tanpa perorganisasian akan bisa memenangkan perjuangan itu. Tidak ada. Bahwa ada banyak orang yang memecah belah, iya. Tapi kalau kita punya kesadaran, punya pengetahuan, punya resiliensi, maka kemudian kita harus kuatkan pengorganisasian itu. Hari ini kita ingin berkumpul, sharing, supaya kemudian ada knowledge yang berbagi, dari situ kesadaran muncul, dari situ kita bersama-sama melakukan sesuatu, dan ini adalah bagian penting dari perorganisasian. Karena dengan organisasi itu barisan bisa dibentuk, kerapatan, kesamaan itu juga bisa terus dilakukan. Nah, lalu bagian yang kelima, ini bagian yang sangat penting yang kelima. Ibu dan bapak, saya ingin memasukkan nilai-nilai spiritualitas. Yakinlah apa yang akan kita lakukan dan yang sedang dilakukan dan insya Allah nanti akan dilakukan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, bukan untuk kita, tapi untuk bangsa ini, untuk anak cucu kita. Kalau nilai-nilai spiritualitas sebagai penopang perjuangan ini, maka ketika kita letih, ada nilai itu yang akan membimbing kita. Kita meyakini bahwa Allah sudah menentukan di Lauhul Mahfuz kemenangan itu ada di pihaknya. Bagian kita adalah berupaya dan berusaha. Biarlah Allah yang menentukan kemenangan itu. Dengan begitu, mudah-mudahan Bapak, Ibu dan Sobat, jangan cepat-cepat cari panas ya, tapi gunakan ini sebagai refleksi kita dan obat penguat bahwa hari depan itu pasti gemilang karena kita bersama-sama mencoba menaklukkan masa depan. Terima kasih.